Menjelang akhir pekan MotoGP yang dinilai sangat menentukan, Marc Marquez menyatakan dirinya dalam kondisi penuh fokus dan siap menghadapi tantangan besar di lintasan. Dalam wawancara eksklusif di MotoGP.com, pembalap Ducati Lenovo itu mengungkapkan saat ini bukan hanya soal mengejar podium, melainkan menegaskan ambisi juara dunia musim ini. Dengan posisi yang nyaman di klasemen sementara, Marquez menyebut bahwa setiap sesi latihan dan kualifikasi akhir pekan ini bakal sangat berarti. Ia menegaskan bahwa tekanan bukanlah penghalang, melainkan motivasi tambahan untuk mempertahankan performa terbaiknya. Meski ada sorotan bahwa ia bisa saja langsung mengunci gelar dunia dalam beberapa balapan ke depan, Marquez menekankan pentingnya menjaga konsistensi, tetap rendah hati, dan tidak terburu-buru dalam mengambil risiko. Selain aspek teknis seperti setup motor dan performa tim, aspek mental juga disorot. Marquez mengakui bahwa menjaga fokus dalam kondisi tensi tinggi adalah salah satu kunci agar tidak tergelincir. Untuknya, setiap pikiran, strategi, dan cara persiapan menjelang balapan utama harus matang agar target tercapai. Dengan begitu banyak mata tertuju padanya, Marquez menyatakan bahwa akhir pekan ini bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga untuk para pendukung, tim, dan semua pihak yang percaya bahwa dia bisa menutup musim ini sebagai juara dunia. Semua elemen, mesin, lintasan, mental, harus berjalan selaras. Jack Miller tidak menyembunyikan antusiasmenya saat MotoGP kembali digelar di Motegi, Jepang. Tempat yang sangat bermakna baginya karena di sanalah ia meraih kemenangan terakhirnya di kelas MotoGP. Meski sudah 3 tahun berlalu sejak kemenangan di Motegi 2022, Miller mengatakan bahwa sirkuit Motegi tetap memiliki tempat istimewa di hatinya. Kembalinya seri ini menjadi lebih spesial karena ia akan menjalani balapan untuk pertama kalinya di Motegi sebagai pembalap Yamaha. Miller juga memuji penggemar Jepang yang menurutnya luar biasa, terutama setelah keikutsertaannya di ajang Suzuka X Hours dan kunjungan ke markas Yamaha di Iwata serta ke Tokyo, di mana ia merasakan sambutan hangat dari para fans. Ia juga menyebut bahwa jalur Motegi benar-benar membawa keluar kekuatannya. Berarti desain sirkuit tersebut cocok dengan gaya balap Miller. Selain Miller, Miguel Oliveira juga menyatakan bahwa Grand Prix Jepang tahun ini sangat spesial baginya. Bukan hanya karena ini adalah home GP untuk Yamaha, tetapi juga karena musim depan Oliveira tidak akan diperpanjang kontraknya dengan Yamaha dan ia mungkin akan pindah ke World Superbike. Untuk tim Pramac Yamaha, Grand Prix Jepang 2025 merupakan putaran penting karena pertama kalinya tim satelit ini berada di bawah naungan resmi Yamaha setelah sebelumnya bermitra dengan Ducati hingga akhir musim 2024. Gino Borsoi, direktur tim Pramac Yamaha, mengatakan bahwa layout korsel di Motegi sangat menguntungkan di beberapa aspek, terutama pada pengereman keras yang merupakan salah satu kekuatan mesin YZR M1. Namun, sisi akselerasi usai restart menurutnya akan menjadi tantangan tersendiri. Saat MotoGP memasuki putaran Asia, Yamaha menyatakan bahwa perhatian mereka mulai mengarah ke musim 2026, meskipun musim 2025 belum selesai. Ini terlihat jelas saat mereka bersiap menghadapi balapan di Jepang yang menjadi bagian dari rangkaian GP Asia. Di sirkuit Motegi, Yamaha akan tampil dengan semangat tinggi. Bagi mereka, GP Jepang bukan sekadar satu seri balapan. Ini adalah rumah mereka, tempat dukungan dari pabrik di Iwata dan para penggemar lokal sangat terasa. Salah satu langkah penting yang sudah mereka ambil adalah pengenalan mesin V4, yang mulai diuji di Misano oleh Augusto Fernandez, test reader resmi Yamaha. Mesin V4 ini direncanakan akan digunakan oleh keempat motor resmi Yamaha, baik tim satelit maupun tim pabrikan mulai musim 2026. Di tengah transisi ini, dari mesin inline 4 ke V4, para pebalap saat ini seperti Fabio Quartararo dan Alex Rins menyadari bahwa setiap hasil balapan sekarang lebih berdampak pada musim 2025 daripada terhadap masa depan. Quartararo mengatakan bahwa meskipun konteksnya agak aneh karena perubahan teknis yang sedang menuju 2026, dia tetap siap memberikan performa maksimal di Jepang. Alex Rins juga merasakan motivasi ekstra. Balapan ini bukan hanya tentang poin atau posisi, tapi tentang membuktikan bahwa Yamaha di hadapan staf pabrik dan penggemar sendiri masih memiliki semangat juang yang tinggi. Setelah melewati 4 balapan yang sulit, di mana ia belum bisa finish lebih baik dari posisi ke-7, Francesco Bagnaia kembali bersemangat.
Di MotoGP Jepang, di sirkuit Motegi, Bagnaia ingin mengulang performa yang mengangkatnya kembali, yakni hasil dari uji coba di Misano. Sejak podium terakhirnya di Grand Prix Sachsenring sebelum libur musim panas, Bagnaia belum naik podium lagi. Tekanan juga bertambah karena saingannya, Marco Bezzecchi, mulai mendekat dalam klasemen. Di sisi lain, Motegi adalah salah satu lintasan yang Bagnaia kuasai. Musim lalu ia mencatat 2 kemenangan di situ. Hal ini membuat Motegi menjadi kesempatan emas untuk bangkit. Dalam uji coba di Misano, Bagnaia dan tim Ducati melakukan eksperimen terhadap beberapa aspek setup, terutama untuk mengatasi masalah masuk tikungan yang selama ini mengganggunya. Dia menyebut bahwa solusi-solusi dari Misano akan direplikasi di Motegi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan mendekatkan diri ke grup teratas. Selain fokus pada pengaturan teknis, Bagnaia juga menyebut bahwa sirkuit Jepang tough but very beautiful, dan bahwa sambutan dari penggemar lokal memberi semangat tersendiri. Tujuannya jelas, punya akhir pekan yang solid dan kembali ke podium menjaga persaingan dengan rivalnya dalam perebutan posisi ketiga di kejuaraan. Dilansir Marca, Fermin Aldeguer, pembalap muda asal Spanyol yang sangat menjanjikan bersama tim satelit Gresini Racing di MotoGP 2025, memberikan pernyataan yang menunjukkan kesadaran dan kedewasaan dalam menatap karirnya ke depan. Meskipun performanya sangat kuat, termasuk finish ketiga di GP Prancis dan podium kedua di Austria, Aldeguer mengaku bahwa dia belum siap untuk mengambil peran sebagai pembalap resmi Ducati pada musim 2026. Ia merasa bahwa berada di tim satelit memberikan ruang untuk melakukan kesalahan, belajar, dan berkembang tanpa tekanan sebesar di tim pabrikan. Aldeguer menyebut bahwa lebih realistis baginya jika perpindahan ke tim resmi Ducati terjadi pada 2027. Ia juga mengatakan bahwa saat ini penting untuk tetap fokus pada apa yang sedang dihadapi sekarang, tiap balapan, tiap sesi latihan, dan tidak terlalu membebani diri dengan ekspektasi masa depan. Walau begitu, Aldeguer tidak menutup kemungkinan di masa depan. Dia mengakui bahwa manajemen Ducati termasuk Gigi D'Aligna telah mempercayainya bahkan sejak dia berjuang di kelas Moto2, meskipun belum meraih kemenangan besar di level itu. Dia ingin menjadi bagian dari masa depan Ducati untuk jangka panjang karena, menurutnya, itu adalah motor terbaik dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ducati resmi memperkenalkan motor baru mereka untuk World SBK 2026, Panigale V4R versi terbaru. Dari luar mungkin terlihat mirip dengan motor 2025, tapi sebenarnya ada banyak perubahan penting yang dibuat untuk meningkatkan performa. Perubahan paling mencolok ada di aerodinamika. Sayap depan kini lebih besar sehingga menghasilkan lebih banyak downforce, membuat motor lebih stabil saat melaju kencang. Ducati juga menambahkan side pod khusus di bagian bawah fairing yang memanfaatkan efek ground layaknya motor MotoGP. Di bagian rangka, Ducati memakai swing arm ganda dan frame depan yang lebih fleksibel. Tujuannya supaya motor lebih mudah dikendalikan saat masuk dan keluar tikungan. Mesinnya juga mendapat sentuhan baru, piston dibuat lebih ringan dan ada crankshaft baru dengan inersia lebih besar. Artinya, tenaga motor lebih halus terutama di tikungan kecil, yang selama ini jadi titik lemah Ducati. Beberapa pembalap, termasuk Michele Pirro, Nicolo Bulega, dan Alvaro Bautista, sudah mencoba motor ini dalam tes. Harapannya, semua perubahan ini membuat Ducati semakin kuat di semua jenis tikungan dan sulit ditandingi di musim 2026.